Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 perilaku organisasi lanjutan yang beranggotakan saya M. Akbar Sanjaya NPM 038, rekan saya Sarif Khalid Atamimi NPM 039, Gaidi Nugraha NPM 064, Pratama Junius Hafiz NPM 090, Angga Reynaldo NPM 091, dan Kurnia Adi Saputra NPM 136. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat pada satu interaksi antara dua atau lebih individu. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Jadi, kekuasaan mengacu kepada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain itu bertindak sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, seorang manajer mempunyai kekuasaan di dalam sebuah perusahaan. Kekuasaannya ialah dia memiliki hak atas kinerja para karyawannya. Tipe-tipe kekuasaan. 1. Kekuasaan balas jasa, reward power. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. 2. Kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan paksaan lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 3. Kekuasaan rujukan, referent power. Kekuasaan rujukan merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. 4. Kekuasaan sah, legitimate power. Kekuasaan sah berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. 5. Kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan keahlian muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya di sini ada ketergantungan kunci menuju kekuasaan. Di sini ada asumsi ketergantungan umum, di mana semakin besar ketergantungan B terhadap A, maka semakin besar pula kekuasaan A terhadap B. Kepemilikan sumber daya langka yang dibutuhkan oleh orang lain membuat seorang manajer sangat berkuasa. Di sini maksudnya adalah ketika kita memiliki apa-apa yang orang lain butuhkan, tetapi di sini hanya kita sendiri yang dapat mengendalikan hal itu, maka kita dapat membuat mereka tergantung pada kita, dan oleh karena itu kita dapat berkuasa atas mereka. Lalu selanjutnya, apa yang menciptakan ketergantungan? Ada 3, yaitu pentingnya nilai sumber daya organisasi. Lalu yang kedua, kelangkaan sumber daya, dan yang ketiga adalah sumber daya yang tidak dapat tergantikan. Selanjutnya, pengaruh taktik. Individu atau subunit menggunakan beberapa taktik politik untuk memperoleh kekuasaan dalam mencapai tujuan. Terutama mereka harus mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, tidak hanya wewenang formal saja, tetapi juga kekuasaan yang mereka hasilkan dari semua sumber kekuasaan. Taktik untuk memainkan politik dalam organisasi seperti yang ke-1, meningkatkan ketidakmampuan pengganti. Jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang atau subunit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi,
maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan pengganti atau mengganti. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan status dan prestisnya. Yang kedua, dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang berkuasa. Bagi manajer tingkat bawah yang memiliki cita-cita tinggi, mengadakan pendekatan dengan memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas manajer puncak merupakan cara yang penting menaiki tangga organisasi, karena perencanaan keberhasilan kepemimpinan merupakan tugas keorganisasian yang penting bagi seorang manajer puncak. Yang ketiga, membangun koalisi. Bukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan guna mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Proses dan penggunaan kekuasaan bukan satu-satunya keterampilan yang diperlukan dalam memainkan politik, akan tetapi memahami bagaimana dan kapan menggunakan kekuasaan merupakan faktor penting lainnya yang harus dilakukan. Dua taktik mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan kelihatan memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu yang A, mengendalikan agenda. Dengan mengendalikan agenda, mereka akan mampu menentukan isu-isu dan masalah yang dipandang penting dalam pengambil keputusan. Yang B, menghadirkan ahli dari luar. Menghadirkan ahli dari luar dalam melakukan restrukturisasi tersebut, maka diharapkan akan timbul kesan di mana ahli dari luar akan bersifat netral. Yang kelima, menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini ketika ada yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya. Yang keenam, memanipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. Yang ketujuh, menciptakan dan menjaga image yang baik. Positif yang sering dilakukan adalah dengan menjaga citra yang baik dalam organisasi. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Ciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang yang aktif dan sejenisnya. Pemberdayaan di tempat kerja. Konsep pemberdayaan telah menyebabkan banyak sifat sinis pada beberapa tempat kerja. Karyawan memberitahukan bahwa mereka diberdayakan, namun mereka tidak merasakan bahwa mereka memiliki otoritas untuk bertindak, atau mereka merasakan bahwa manajer masih mengatur kinerja mereka. Definisi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu proses, mekanisme di mana dilakukan oleh orang-orang, organisasi-organisasi, pengurus-pengurus, untuk memperoleh kelebihan dan keuntungan dari urusan-urusan mereka. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Pemberdayaan pada karyawan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam tabel berikut akan ditampilkan tentang perbedaan karyawan yang diberdayakan dengan yang tidak. Yang pertama, karyawan yang diberdayakan mengambil inisiatif dalam situasi yang ambigu dan menentukan masalah dengan cara yang memungkinkan analisis atau keputusan lebih lanjut. Mengidentifikasikan kesempatan dalam situasi yang ambigu, seperti ketika pelanggan mengeluh atau munculnya ancaman kompetitif. Menerapkan keterampilan berpikir kritis seperti mencari atau menguji asumsi atau menilai organisasi. Menawarkan penilaian tentang bagaimana dan mengapa keputusan atau tindakan tertentu mendukung tujuan bersama. Membangun konsensus untuk keputusan dan tindakan baik dalam maupun lintas kelompok fungsional. Bertindak atas kesempatan untuk mensistemkan aktivitas, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan sistem informasi, mengoptimalkan
sumber-sumber dengan mengurangi pengeluaran dan mencari kesempatan untuk menanamkan sumber-sumber baru. Yang kedua, karyawan yang tidak diberdayakan. Menunggu otoritas yang diberikan untuk menentukan masalah dalam pelimpahan tanggung jawab. Menentukan masalah secara efektif tapi gagal untuk mengenali kesempatan yang mungkin ada. Menerima informasi, alasan, atau kesimpulan tanpa menguji. Mendiskusikan tetapi tidak dapat menerapkan informasi yang ada tentang tujuan bersama. Mengharapkan upaya penyusunan konsensus tetapi meminta wewenang hierarki bila upaya itu gagal. Fokus pada peningkatan efektivitas individu atau tim, tetapi gagal untuk mengenali masalah yang berkembang di luar kelompok. Fokus pada mempertanyakan sumber-sumber hanya bila diarahkan oleh otoritas yang ditentukan. Selanjutnya adalah pengendali dalam pemberdayaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu unsur pengendalian. 3 unsur lain yang sama pentingnya dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah: yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan memberdayakan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan baru. Dan kemudian yang kedua, sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif memungkinkan para manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategis dan tidak membiarkannya begitu saja supaya dapat mencapai tujuan. Setiap unsur tersebut memiliki tujuan yang berbeda bagi manajer yang berupaya menajamkan kreativitas karyawannya. Kemudian mengenai sistem pengendalian diagnostik. Kebanyakan bisnis menggunakan sistem pengendalian ini untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Para manajer menggunakan sistem ini untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Salah satu tujuan utama dari sistem ini adalah menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Baik, selanjutnya adalah saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi lambang hingga menghasilkan cerita, foto, juga pementasan drama. Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang. Namun, manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi, lebih tepatnya, saluran komunikasi itu adalah pengertian bersama tentang siapa dapat bicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Saluran komunikasi politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi massa. Dalam sistem pemerintahan yang bagaimanapun, media komunikasi dalam hal ini media massa selalu tidak luput dari perhatian, dikarenakan sifatnya yang memang sanggup menjangkau komunikan dalam skala besar di wilayah manapun dan kapanpun. Media massa merupakan alat komunikasi politik yang berdimensi 2, yaitu bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Dalam dimensi pemerintah, media massa berfungsi sebagai yang pertama untuk menyebarluaskan informasi-informasi seputar kebijaksanaan pemerintah, program-program untuk mensejahterakan rakyat, kondisi politik dalam negeri, dan aktivitas jalinan komunikasi dengan negara-negara lain sebagai kebijaksanaan politik luar negeri. Kemudian yang kedua, untuk membentuk karakter bangsa melalui fungsi pendidikan. Yang ketiga, untuk melakukan fungsi sosialisasi dalam kaitan pelestarian sistem politik
sekaligus sistem nilai. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan negara lain melalui sajian-sajian berita yang direncanakan dan didata secara baik sebagai alat promosi atau propaganda. Sedangkan dimensi bagi masyarakat, media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan bentukan hubungan satu kepada satu terdiri atas saling tukar kata lisan di antara dua orang atau lebih. Saluran ini bisa berbentuk tatap muka maupun berperantara. Dan kemudian yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Jaringan komunikasi dari organisasi menggabungkan sifat-sifat saluran massa dan saluran interpersonal. Tentu saja ada jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda dalam politik, baik formal maupun informal. Yang dimaksud kelompok informal adalah keluarga seseorang, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang kesemuanya memainkan peran penting dalam mengembangkan opini politik orang itu. Sedangkan kelompok formal meliputi partai politik dan berbagai organisasi kepentingan khusus seperti serikat buruh, asosiasi perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, dan koalisi kebebasan wanita. Akhirnya, pada ujung yang paling formal dari kontinum ini terdapat organisasi birokratik. Birokrasi adalah organisasi besar yang terdiri atas pekerja purna waktu atau full time yang terikat dan bergantung pada organisasi itu dengan mengandalkan kriteria prestasi dalam menilai pekerja dan memiliki relatif sedikit penilaian eksternal atas produk yang dihasilkannya secara sinambung dan dengan alat-alat yang teliti.